Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan nama saya Dr. Elma. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk ginjal Bapak dan daerah kemaluan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, di sini itu pemeriksaannya sifatnya rahasia, jadi untuk keputusan ada di tangan Bapak dan keluarga. Baik, jika Bapak bersedia, sebelumnya Bapak ingin ke kamar mandi terlebih dahulu. Jika Bapak ingin kamar mandi dulu, silahkan, dan selanjutnya melepas pakaian seperlunya. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya sudah mencuci tangan. Pertama-tama yaitu kita lihat dulu untuk abdomen, kita inspeksi untuk kulitnya, apakah ada kemerahan, apakah ada warna yang berbeda dengan kulit sekitarnya, apakah ada bekas operasi, apakah ada inflamasi, apakah ada benjolan nyata atau dan lainnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi bimanual. Bapak, maaf ya, ini saya akan menekan perutnya, maaf jika tidak ada ketidaknyamanan. Pertama-tama yaitu pastikan kita ada di sebelah kanan pasien, lalu tangan kiri ada di bawah atau samping abdomen pasien, lalu tangan kanan kita tekan, lalu kita periksa saat inspirasi dan ekspirasi. Bapak bisa tarik nafas, Pak, bisa buang nafas. Lalu selanjutnya untuk yang sebelah kiri sama, Bapak bisa tarik nafas, Pak, buang nafas. Lalu kita rasakan untuk benjolannya, apakah teraba massa, konsistensi dan kekenyalannya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan perkusi pada CVA. Bapak bisa tolong duduk ya Pak ya. Kita perkusi perlahan di kanan dan kiri. Lalu Bapak ada nyeri atau tidak, kita tanyakan kepada pasien. Jika sudah, Bapak bisa berbaring kembali. Baik Pak, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan pada kemaluan Bapak. Bapak bisa melepas celananya ya Pak ya, seperlunya saja. Lalu saya akan menyiapkan alat, mencuci tangan dan memakai handscoon. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan pada penis. Pertama-tama yaitu kita melakukan inspeksi terlebih dahulu, yaitu kita lihat, perhatikan dari ujung penis sampai ke pangkal. Apakah sudah disirkumsisi atau belum? Bila belum disirkumsisi, kita lihat apakah ada preputiumnya terlalu panjang atau hipospadia, lalu apakah ada phimosis, apakah ada paramphimosis. Lalu jika sudah disirkumsisi, maka kita perhatikan gland penis, gland penisnya apakah ada herpes, radang ataupun radang penis atau balanitis. Lalu selanjutnya untuk meatus uretranya sendiri. Untuk meatus uretranya kita lihat apakah ada iritasi kronis, apakah ada kondiloma acuminata ataupun urethral discharge. Lalu selanjutnya untuk sulcus coronariusnya. Untuk sulcus coronariusnya kita lihat apakah ada infeksi, apakah ada scar, apakah ada tumor ataupun adanya kondilomata acuminat. Lalu untuk letak meatus uretranya sendiri kita lihat apakah ada hipospadia atau epispadia. Lalu selanjutnya untuk palpasi. Untuk palpasi itu kita raba seluruh penis mulai dari preputium, gland penis, batang penis serta uretra. Lalu kita rasakan apakah ada phimosis, teraba massa lunak atau keras di bawah preputium. Lalu kita rasakan juga untuk struktur uretra, lalu untuk apakah teraba batu atau tidak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi untuk skrotum. Skrotum ini normalnya itu yang kanan itu lebih tinggi daripada yang kiri. Lalu kita cari apakah ada abses, apakah ada edem, apakah ada fistel, apakah kemerahan, nyeri, panas, mengkilap, hilang rasa dan lainnya. Lalu selanjutnya untuk pembesaran skrotum kita lihat apakah ada orchitis, di mana orchitis atau epididymis itu dia ditandai dengan radang skrotum, edema dan kemerahan. Lalu apakah ada CA testis, dia itu skrotumnya nanti membesar, berbenjol, tidak ada tanda radang dan tidak ada nyeri. Lalu untuk hidrocele itu dia skrotumnya besar dan rata, tidak berbenjol. Lalu untuk hidrocele funicularis, dia itu sisi yang hidrogel itu ada 2 biji, jadi terlihat 3 benjolan dengan testis sebelahnya. Lalu ada hernia inguinalis. Hernia inguinalis itu usus itu dapat masuk atau didorong masuk ke dalam rongga abdomen ketika berbaring. Lalu selanjutnya ada varikokel, dia itu gambaran kebiruan yang menonjol dan berkelok-kelok sepanjang skrotum. Dia itu nanti menghilang saat berbaring. Lalu ada
hematokel, dia itu perdarahan akibat trauma. Nanti skrotumnya itu bengkak, kebiruan, dan bekasnya trauma. Lalu kita lihat juga apakah ada torsi testis, yaitu testis yang terpuntir lebih tinggi dari yang normal. Lalu selanjutnya kita lakukan palpasi, kita raba jumlah testis, lalu kita laba lagi testis itu teraba keras sekali, fluktuasi atau lalu selanjutnya untuk hernia skrotalisnya, apakah teraba usus atau massa di skrotum, dari skrotum sampai kanalis inguinalis. Lalu selanjutnya untuk varikokel, dia tuh tadi kan seperti meraba cacing dalam kantung. Lalu selanjutnya kita lakukan untuk transiluminasi atau diafanoskopi dengan menggunakan center dan penlight. Center atau penlight. Pertama-tama yaitu kita pastikan jika saat melakukan transiluminasi itu ruangan yang kita pakai itu lebih gelap agar pencahayaannya itu nanti bagus. Jadi kita taruh teropongnya dulu, lalu kita terangi dari bawah. Lalu jika dia itu jika dia itu hidrokel, maka akan terlihat terang. Jika hernia skrotalis, maka dia tidak terlihat terang. Baik Pak, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan hari ini telah selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Pak? Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan melepas handphone, mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipakai lagi ya Pak ya untuk bajunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, nama saya Elma Nafiana. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk kemaluan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya Bapak ingin pergi ke kamar mandi dulu. Jika tidak, Bapak bisa melepas bajunya dan berbaring di sini ya Pak ya. Saya akan mencuci tangan dan memakai handscoon terlebih dahulu. Baik Pak, saya sudah mencuci tangan dan memakai handscoon. Pertama-tama yaitu kita lakukan inspeksi. Kita inspeksi tampak benjolan di lipat paha sampai dengan skrotum. Lalu benjolannya itu bentuknya seperti sosis. Lalu warna sesuai sekitar itu warnanya kemerahan yang menunjukkan strangulata. Lalu selanjutnya kita lakukan untuk palpasi. Untuk palpasi sendiri, untuk palpasi itu dia teraba massa di lipat paha sampai dengan skrotum. Di skrotumnya itu nanti perabaannya itu teraba lunak sampai dengan kenyal. Lalu massa itu teraba terpisah dari testis. Lalu untuk pol atasnya itu tidak teraba. Lalu selanjutnya yaitu saya akan melakukan auskultasi dengan stetoskop. Lalu kita dengarkan apakah ada bising usus atau tidak. Lalu jika sudah melakukan auskultasi, kita lakukan transiluminasi. Lalu jika pada hernia itu tidak terlihat terang. Baik, terima kasih Bapak untuk pemeriksaan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Baik, jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Nafiana. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui pemeriksaan pada kemaluan Bapak untuk mengetahui adanya kelainan berupa hidrokel atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa berbaring di sini. Sebelumnya Bapak ingin ke kamar mandi. Jika tidak, Bapak bisa berbaring di sini. Saya akan menyiapkan alat, mencuci tangan dan memakai handscoon.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan inspeksi, yaitu pada hidrogel itu tampak benjolan di skrotum, lalu warnanya itu mengkilat, bentuknya seperti buah pir. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi, di mana pada palpasi itu teraba massa di skrotum, lalu perabaannya itu lunak sampai dengan kenyal, lalu massa teraba kristik, lalu juga pol atasnya itu teraba. Lalu selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Pada auskultasi kita dengarkan, dan pada hidrogel itu tidak terdengar bising usil. Lalu setelah auskultasi kita lakukan transiluminasi. Kita arahkan teropong dan kita sinari dari bawah. Lalu kita lihat, pastikan ruangan di sekitar kita itu gelap agar terlihat lebih jelas. Pada hidrogel itu terlihat cairan atau terang, hasilnya positif. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pemeriksaan hari ini telah selesai, Bapak. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Baik, jika tidak, Bapak bisa dipakai kembali untuk bajunya. Saya akan melepas sinku dan mencuci tangan. Terima kasih, Pak, atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.